Jadi saya sempat ditahan di beberapa safe house di Jakarta dan akhirnya ke Nusa Kambangan. Keselamatan yang seseorang terima itu pasti adalah karena kasih karunia dan iman akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di Good News Program kali ini kami menampilkan seseorang yang mempunyai rekam jejak yang berwarna-warni dan bahkan pernah menjadi mafia sekalipun dalam dunia bisnis yang penuh dengan intrik dan juga kegelapan. Puji Tuhannya sekarang beliau bukan cuma sudah bertobat tetapi 32 tahun melayani Tuhan sepenuh waktu. Kita tampilkan tidak lain tidak bukan the one and only Om Abraham Konrad Supit. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom. Selamat datang Shalom, Om puji di Good News Tuhan. Program. Tuhan berkati, terima kasih. Yes, Tuhan berkati. suatu kehormatan banget nih Om bisa bersedia hadir di tengah-tengah kami pada Saya saat juga ini. sangat bersyukur dan terima kasih ada kesempatan Ya, untuk menyampaikan kemuliaan Tuhan menyertai keberadaan saya. Sampai hari ini saya ada hanya karena kasih anugerah berkat Tuhan. puji Tuhan. 32 tahun ya Om, Ya, Wow. melayani Tuhan sepenuh waktu ya. sepenuh, continue. Continue ya. Dan kami banyak sekali mendengarkan kabar-kabar yang cukup heboh tentang Om. Tetapi kami juga melihat ada banyak rekam jejak yang memberkati begitu banyak orang. That's right. Membuka gereja di mana-mana, menjadi pionir gereja-gereja di hotel-hotel ya. Ya, Di Jakarta, dan kemudian tren itu diikuti oleh banyak sekali gereja di seluruh Indonesia. Pernah punya radio Kristen, betul ya? ya kemurahan Tuhan. Dan kemudian pernah punya publishing house untuk menampilkan majalah Victorious Families Ya. ya. Dan punya buku doa juga dan Ya. menjadi berkat buat banyak orang. Namun sekali lagi kita tahu bahwa dalam kehidupan pasti ada rekam jejaknya. Dan kemudian mungkin saja kehidupan yang lama itu banyak orang perlu belajar daripada apa yang Om pernah lewati ya. Oke? Puji Tuhan. Ya, jadi Om kalau boleh diceritakan gitu ya kan, dulunya kehidupan Om yang lama sebelum bertobat, sebelum kenal Tuhan itu seperti apa Om? Itulah kehidupan. Sebelum saya mengenal Yesus, saya lakukan, kerjakan apapun juga yang bisa menguntungkan, menyenangkan kehidupanku. Wow. Dan itu saya lakukan, kerjakan yang seoptimal mungkin yang bisa saya lakukan. Itu salah prinsip saya. Kalau mau baik, baik sekalian. Kalau mau rusak, rusak sekalian. Sebelum dalam Tuhan. loh. Ya, sebelum Iya. dalam Itu Tuhan ya. jangan harusnya. Iya, Itu pemikiran saya. Oke. Gitu. Boleh nggak satu persatu kita list nih, apa aja yang kerjakan pada zaman itu? Bisnisnya. Ya, bisnisnya umumnya bisnis yang kurang baik lah. Ya. Ya, karena saya menghalalkan segala sesuatu yang penting mendapatkan suatu keuntungan yang cepat. Dan banyak. Dan otomatis ya semua ingin ya, semaksimal Iya. mungkin yang bisa kita Iya. dapat. Nah, Iya. Benar Kak Om kalau kami pernah dengar bahwa Om itu seperti mafia gitu zaman dulu itu. kalau mafia sih ya apapun yang mau dikatakan silahkan, tapi itulah sekarang saya sadar waktu yang dahulu saya lakukan semua hal yang tidak berkenan, hal yang tidak layak, hal yang tidak pantas. Ya, hanya satu hal yang saya tidak lakukan ya istilahnya yang ya uang palsu, juga narkoba. Itu tidak Om sentuh. Saya tidak sentuh ke situ, Oke. tapi yang lainnya saya lakukan juga tuh ya namanya prostitusi dengan cara tingkat apapun juga itu pun tidak pernah saya Itu tidak Om sentuh. tidak pernah Oke. Iya, dalam iya. kehidupan. Tetapi bisnisnya ini yang saya tertarik pengen tahu ini Apa aja kan yang kerjakan? Semacam ya orang dengan tanda kutip smuggler pakai, tapi sebetulnya kan itu manipulir. Penyelundupan berarti? Ya, Oh, yang kasarnya bisa Berarti dikatakan kerennya importer ya kerennya importir, tapi hanya namanya kita memanipulasi hal-hal yang bisa menguntungkan ke kita, bahkan merugikan pemerintah. Oh Tapi iya. dahulu kan iya. kita nggak, justru suatu hal yang kita senang kita lakukan, karena itu kan cepat masuknya dan sebagainya. Iya. Iya, Itu iya. yang dulu. Bahkan kami dengar Om juga pernah ditahan gitu Om. Itu tahun berapa dan kasusnya apa Om? Oh itu, ya itu namanya yang 902 dahulu. Jadi saya sempat ditahan di beberapa safe house di Jakarta dan akhirnya ke Nusa Kambangan. Ya cukup lumayan 3 tahun 8 bulan di sana. Oke. Di Jakarta juga mungkin hampir 1 tahun
sebelum ke Sebelum ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Berarti totalnya hampir Dipindah. 4 tahun Iya, kurang lebih. tapi bukan sebagai hukuman, sebagai tahanan. Oh, Karena Apa begitu. bedanya antara hukuman dan tahanan? Karena dalam persidangan saya bebas murni freisprach saat itu. Oh, Dengan tuntutan yang ada, tuntutan korupsi saat itu, pidana subversif. Karena waktu itu masih ada pidana subversif dulu dikenakan. Oh, subversif itu berarti kan membahayakan negara ya, Om? Iya, Apa yang Om lakukan sehingga harus dijerat dengan pasal subversif itu kan berat banget tuh. iya itu yang dikena. Subversif tuntutannya 20 tahun. Korupsi 15 tahun, ekonomi 6 tahun. Jadi kalau total wow. 41 tahun. 41 tahun Itu harusnya. tuntutan. Itu tuntutannya. Ya, macam-macam ya waktu itu. Yang logikanya buat saya nggak masuk akal, tapi itu ya konsekuensi yang harus saya alami. Tapi dalam persidangan saya bebas murni saat itu. Berarti tidak terbukti melakukan kesalahan. Ya, dengan tuduhan-tuduhan yang ada itu. Nah, akhirnya saya keluar, tapi dengan catatan saya tidak menuntut kembali kepada pemerintah, kan bisa. Karena saya akan dirugikan saat itu. Om bisa ceritakan kehidupan hari-hari Om di Nusa Kambangan seperti apa pada waktu itu? Saya ditahan di Lembaga Batu saat itu, ada 16 barak, semua dikosongkan. Saat itu tadinya Tapol A, B yang dikirimkan ke Pulau Buru, itu mereka ke sana, kami isi di situ. Tapi yang terisi hanya sampai barak 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Berarti dikosongkan semua, disterilkan. Iya. Hanya saat itu yang masuk ke situ yang dianggap dengan kategori smuggler lah. Oh, kelompokannya Om ini? Bukan hanya kelompok saya, dari banyak. Dari banyak kelompok yang lain juga. Ada yang lain juga. Ada yang emas di situ, ada yang tekstil, ada yang elektronik dan sebagainya. Ya, yang dianggap saat itu oleh pemerintah. Tapi sebetulnya itu pengalihan. Tapi saya tidak bisa sebutlah pengalihan kasus saat itu sebetulnya. Iya. Oh, berarti karena waktu itu masih Orde Baru ya? 86, 87 saya kurang ingat persis lagi saat itu. Iya. 86, 87. 86, 87. Masih Jaksa Agung masih Ali Said saat itu. Ya, jadi kalau waktu itu dianggap menentang negara, merugikan di bawah hukum Orde Baru, maka akan dijerat undang-undang subversif. Iya, itu sangat serius banget. Pempres 11 tuh. Waktu itu yang itu oleh Subandrio kan. Dipakai itu ke kami. Sekarang udah dicabut. Pempres 11 itu udah nggak ada. Barang-barang apa yang Om import waktu itu? Pada umumnya kalau saya waktu itu barang-barang elektronik dan lain-lain. Seperti apa, Om? TV dan umumnya TV, elektronik, radio dan sebagainya gitu. Dan yang lain-lain lah masih. Ya, sosok Om Konrad Supit itu kan very kontroversial ya, dikenal di dalam dunia permafiaan. Tetapi kemudian juga kami dengar wanitanya banyak. Gitu. Nah, bisa ceritakan tentang hal yang ini, Om? Ya itulah kehidupan. Sebab dari muda, saya nikahnya muda sekali. Ya, umur berapa, Om? Kurang lebih 20-an belum kali. Jadi saya masih waktu itu masa Gestapo waktu itu. Saya sekolah, tapi karena saya dapat izin buat keluar malam terus. Dia malam dulu kan saya dulu di KAPI dulu. Dan bisa jalan malam, dapat kendaraan dan sebagainya. Tapi pada kesempatan itu juga saya pakai buat hubungan yang kurang baik. Ya istilahnya pertunangan dengan wanita yang saya senang. Singkat cerita akhirnya mau nggak mau harus nikah. Karena ya dengan tanda kutip by accident. Oh, sudah hamil duluan. Ya, dan saya langsung datang ke orang tuanya untuk minta. Orang tuanya nggak setuju. Dan keluarga saya juga nggak setuju. Jadi tapi saya jalanin sendiri. Akhirnya karena sudah dipeta kumpri dengan keadaan, mau nggak mau, ya nikah. Dan nikahlah saya saat itu. Wow, masih sangat muda ya. Sangat muda. Sekarang mendekati usia 80 aja Om keren kayak gini ya. Apalagi dulu ketika waktu berumur 20-an ya. Keren banget nih. Orang bilang tantangan laki-laki itu adalah harta, tahta,
wanita. Nah, berarti Om tiga-tiga ini pernah mengalami tantangan ini? Sempat ada dalam posisi itu. mungkin. Sempat ada dalam posisi itu, oke. Nah, kayaknya Om masih malu-malu nih menceritakan nih. Ini kita ingin menggali lebih dalam lagi. Kemudian petualangan Om dengan wanita ini bagaimana? Ya, karena saya nikah, ya jadi punya 2 anak waktu itu. Ya, Anak pertama Munik yang saat ini membantu saya sebagai wakil gembala sidang, dan kedua Edward I see. Ya, yang nikah bersama Levi Bang Gereja. ya, Itu saat itu saya nikah dengan catatan karena itu keadaan kehidupan saya yang tidak berkenan, ya akhirnya saya cerai. Cerainya sulit karena waktu itu nikahnya Katolik saya. oke. Baik, karena di Katolik tidak boleh bercerai apapun juga alasannya. Tapi ya. akhirnya dapat waktu itu dispensasi. Karena dapat jadi bisa. Jadi secara formal pisah. Itu setelah menikah berapa lama, Om? Relatif singkat lah, punya 2 anak masih kecil-kecil sekali. Oh, oke. Ya. Kemudian kami dengar ada petualangan berikutnya. Iya, pertolongan berikutnya karena kan dekat, selalu suka dengan wanita. Ya. Saya waktu itu akhirnya dengan berhubungan dengan orang tuanya dari Paulus saat itu. Maminya Paulus. Mami Ya. Paulus. Tapi saat itu saya belum nikah, Paulus juga belum ada. Masih dia pregnant, saya ke Hong Kong. Oh, oke. Boleh tahu Om, waktu itu ke Hong Kong dengan tujuan apa? Bisnis kan saya. Oh, oke. Ya, Itu. ya. Di sana ya namanya pergaulan dan sebagainya yang kurang baik akhirnya saya berjumpa juga dengan seorang wanita di sana. Nikah. Oh, Menikah di Hong Kong? Nikah. Dengan orang Hong Kong, Om? Orang Hong Kong. Oh, oke. Orang yang Indo Hong Kong. Ya. Oh, orang Indo yang tinggal di Hong Kong? Iya, bukan. Dia Indo, papinya Inggris, maminya Chinese. Oh, Jadi oke. mix. Jadi nikah di sana. Secara formal, keluarga saya sampaikan nggak mau tahu. Dan di sana juga ya udah karena keadaan saya yang ya mereka lihat juga oke mungkin, dan semua keluarganya anak satu-satunya mereka kasih karena juga karena hubungannya yang sudah agak jauh gitu. I see. Ya. Ya. Terus kemudian Om? Ya udah nikah, tapi di sana hanya catatan sipil aja di sana. Jadi resmi saya bawa ke Indonesia. Saya bawa ke Indonesia, ya keluarga saya juga nggak bisa terima. Tapi sebelah ini keadaannya undangan, ya udah saya bawa ke rumah saya. Kami bersama-sama, ya, dan saya mengalami masalah saat itu. Masalahnya apa Om? Berurusan dengan pemerintah alat negara saat itu karena perbuatan saya yang impor saya yang sangat tidak berat. Oh, yang akhirnya masuk ke Nusa Kambangan ini? Iya. Oh, oke. Di Jakarta dulu, ya di beberapa safe house. Jadi kami ditahan di safe house yang ada di Jakarta. Ya, integrasinya juga di situ, termasuk rumah Jaksa Agung yang di Imam Bonjol. Itu dikosongkan dan dipakai untuk yang dianggap dengan tanda kutip para smuggler dan macam-macam. Dari pernikahan yang kedua itu mempunyai berapa anak, Om? Punya 2 anak. Dua anak wanita. Dan saat itu saya waktu ditahan, dia pergi sudah ada dalam kandungan untuk anak kedua. Oke. Mengandung. Ya, ya. Jadi saya di dalam, saya dengar dia melahirkan anak saya saat itu. Dan komunikasi nggak segampang sekarang ya? Enggak segampang sekarang. Kalau sekarang ada WhatsApp, ada Gampang internet, sekali ya. ada email ya. Kalau zaman dulu nggak bisa ya Om ya? Iya, keadaan dulu kan lain. Ya apalagi kalau ditahan di Nusa Kambangan itu seperti dipetieskan ya gitu orang bilang. Iya, dikonsinyir lah istilahnya tempat-tempatnya. Isolasi ya? Full isolasi. Bisa ketemu keluarga hanya waktu Natal di Kejari Cilacap. Oh, iya ya. Apakah Om sewaktu masa-masa persidangan, interogasi sampai di ini ngalamin kekerasan, dipukulin apa gitu juga? Waktu pertama ditahan kali ya. Pertama. Ya. Sampai seperti itu, ditodong pistol juga gitu. Sempat mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Iya.
Iya, 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 iya. Karena Kurang konsekuensinya. menyenangkan. Kurang menyenangkannya ala Orde Baru nih guys. Jadi coba nanti di Google deh gitu ya. Itu baru Cara Orde Baru yang kurang menyenangkan kurang tuh bagaimana gitu. menyenangkan. Berarti kalau Om sampai ngomong tidak menyenangkan itu parah banget Iya, berarti. iya, iya, iya. Dan kalau sekarang ada hak asasi manusia ya. Dulu Kalau nggak zaman ada itu ya. emang gua pikirin hak asasi manusia gitu ya. Yang penting pemerintah mencapai tujuannya. Iya. Gitu ya. Iya, 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 iya. Goal yang mereka inginkan tercapai. Iya, iya, iya. Nah, waktu Om ditahan, terus istri meninggalkan, berarti kan balik ke tempat asalnya, negara asalnya. Itu perasaan Om bagaimana ya waktu itu di dalam Om? Ya sudah nggak ada lagi perasaannya, udah Nggak. memang keadaan hanya jalani hidup yang ada Oh, di nggak pakai situ. perasaan gitu maksudnya Ya, Om? gimana memang itu yang saya jalani dalam kehidupan. Saya fokus dengan apa yang saya hadapi saat itu. Tapi itu jauh sebelum Om mengenal Tuhan ya? Belum. Iya, Ya, iya. oke. Terus sama setelah keluar Om, apa yang terjadi dengan kehidupan Om setelah melewati hari-hari kelam di Nusa Iya, Kambangan? saya waktu di Jakarta, waktu itu karena jalan persidangan, saya dengar ya yang pernah saya berhubungan, ya orang tuanya dari Paulus saat itu dalam keadaan sakit saat itu Iya. di rumah sakit. Saya datang dan kondisinya kurang menyenangkan, kurang baik lah. Iya. Jadi timbul ibah. Akhirnya saya ambil dia lagi dan nikah secara resmi. Hmm. Kami nikah. Oke. Kami nikah saat itu. Waktu saya itu dia sudah ada Paulus sama Ari yang ada. Tapi waktu itu saya belum nikah sama dia, jadi berhubungan aja. Nah, dan saya nikah secara resmi dan akhirnya datang anak yang Tuhan titipkan, Yosua sama Priscilla di situ. Ya, Oke. Dengan ibu itu kami bersama-sama sampai tahun 2006. karena beliau April. berpulang. Dia berpulang. Iya. 2006 berpulang. Berpulang 2006 berpulang. Akhirnya saya dalam keadaan sendiri. Baru tahun 2017, 17 Agustus, saya menikah dengan istri saya yang sampai sekarang. 2017 bersama saya. berarti berapa tahun tuh? 11 tahun. 7 tahun. Jalan 12 tahun. 12 tahun. Iya. Iya, 12 tahun Om menyendiri waktu itu. Iya. Iya, iya. Baru kemudian Tapi sudah menemukan dalam istri Tuhan. yang sekarang Sudah ini. dalam Iya, Tuhan. sudah dalam Tuhan. Jadi saya waktu itu pertobatan tahun 88 dengan ibunya dari Yosua atau Paulus. Oke. Nah, pemirsa sekalian, kalau kita melihat secara singkat nih ya, kenapa kami harus menanyakan ini? Sekali lagi, tentunya masa lalu itu kerap kali bisa menghantui kita, ya Om ya. Tetapi bukan untuk mempermalukan Om tentunya, tetapi untuk kita harus berani untuk mengekspos tentang apa yang terjadi. Supaya nanti orang dapat melihat bahwa ini benar nih, kalau manusia itu nggak mungkin manusia itu bisa bertobat. Betul. Maaf nih Om, karena kan Om ini kan adalah seorang pengusaha yang melanggar banyak sekali aturan, sehingga keuntungannya banyak. Dan kemudian teman-temannya kekuasaannya pasti luas nih. Baik di dunia gelap ataupun di mungkin polisi, militer, pasti punya nih kekuatan-kekuatan ini. Dan kemudian network-network lainnya pasti kuat nih. Dan orang-orang yang seperti ini akan merasa sangat rugi sekali untuk bertobat. Karena bertobat tidak boleh melakukan ini semua. Harta, tahta, wanita bisa hilang semua nih. Kesenangan duniawi nggak bisa dilakukan. Tetapi kemudian ini yang kita ingin tahu Om. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga Om memilih untuk give it all up. Dan menjadi seperti sekarang ini. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu saya nikah tadi dengan ibunya Paulus, Iya. Yosua atau Vicky Ari itu, saya menemani dia ke gereja. Waktu itu di Mawar Saron, almarhum Pak Yakob. Yakob Nahway. Yakob Nahway. Saya masih hanya sekedar menemani aja. Iya. Dia. Saya belum dalam pertobatan tuh. Iya. Tapi waktu dia dibaptis, rupanya waktu dalam pengarahan itu saya suka mendampingi. Mendampingi tapi nggak masuk dalam logik saya saat itu. Oh. Tapi itulah cara Tuhan waktu dia sedang dalam baptisan. Iya.
saya waktu itu tergerak dan ditantang siapa yang mau dibaptis lagi. Oke. Akhirnya saya sadar apa tidak, saya nggak tahu. Saya juga Memberikan diri untuk dibaptis. memberikan diri angkat tangan, memberikan diri untuk Wow. dibaptis. Tanpa ada pengarahan. Waktu sebelum saya sudah mengikuti. Iya. Ya, jadi itu waktunya Tuhan untuk menjamah saya. Dan saat itu saya nggak tahu, rupanya di mobil udah disiapin pakaian buat ganti juga. Oh, Dan berarti harusnya sudah diharapkan oleh oleh almarhumah tante. saya. Iya, oke. Mungkin sudah didoakan kali Om. Pasti kan. Pasti. Sudah berbulan-bulan, Boleh. bertahun-tahun kali. Nah, Iya, iya. akhirnya saya di situ, waktu saya dibaptis, secara mau dikatakan bukan, tapi itulah cara Tuhan memanggil saya betul-betul sadar. Dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Iya. Yang secara kasat mata, memang saya tidak melihatnya, tapi suatu cahaya yang membuat juga hati saya hancur. Sehingga bukan hanya nangis sampai, maaf kata, ingus saya juga keluar, saya udah nggak tahu. Itulah saya rasa, dan saya hanya dalam hati, saya mau mengiringi Tuhan. Itu niat saya. Waktu dibaptis, Om melihat cahaya itu. Iya, waktu dia di baptisan di Raden Saleh, saya ingat waktu itu. Dan merasakan jamahan Tuhan Jamahan untuk Tuhan pertama yang kalinya. semua itu. Saya langsung, apa yang ada yang itu saya langsung confess semua dengan kehidupan saya saat itu. Dan dalam hati saya mau mengiringi Tuhan. Wow. Ya, saya nggak ngucapin tuh. Langsung Om di tempat itu. Iya, Mengambil di situ. keputusan, saya Ambil mau keputusan. mengiring Tuhan gitu. Dalam hati masih. Oh, dalam Belum ucap- hati, belum diucapkan. Tapi saya memang selalu konsekuen, apa yang saya ucapkan itu saya selalu pegang. Singkat cerita udah akhirnya, ya karena anak-anak yang lain kan mereka semua saya masih studinya di Inggris, Di luar, yang lain di iya. luar, di Amerika juga. Dan waktu saya bilang, udah saya mau mengiringi Tuhan. Dan sejak hari itu saya mengambil niat juga dalam hati saya mau puasa. Puasa karena dulu juga saya juga suka hal-hal yang puasa yang negatif. Dalam kehidupan saya belum mengenal Tuhan. Puasa yang negatif itu kayak apa Om? Istilahnya dengan Klinik-klinik begitu? semacam gitulah. Oh, oke. Berarti penguasa-penguasa kegelapan. Ada dalam kehidupan kan biasa kalau orang belum mengenal Tuhan, ya uang, wanita, gambling, yang semua yang kotor dengan tanda kutip najis itu ada dalam kehidupan orang yang belum dalam Tuhan. Oke. Itu yang saya dulu, bagian saya. Ya, akhirnya saya katakan saya mau puasa. Dan sejak saat itu saya terus continue puasa sampai tahun 2006. Jadi itu agak lumayan lah, 18 tahun apa 20 tahun. Oh, wow. Tiap hari. Itu setelah bertobat ya Om ya? Setelah dibaptis itu langsung drastis seperti karena itu? saya selalu mau baik sekalian, Oh mau buruk-buruk. iya, betul. Prinsip saya selalu itu. Mau jahat-jahat sekalian. Dan saya selalu pegang untuk ucapan perkataan. Oke. Saya sebetulnya itunya pertobatannya di situ, tapi saya dinubuatkan waktu itu sama almarhum Bongke. Reinhard Bongke, tahun 91. Kan saya bukan pengurus, tapi saya diajak sama teman-teman untuk mendampingi jadi di Hilton sebelum acara itu pertemuan pada pagi hari untuk doa situ dan sebagainya. Tiba-tiba dia nunjuk ke saya nggak kenal. Dia panggil teman-teman yang ada waktu itu, Pak Joyo, yang lain semua, Bang Dewa Ruci kan, saya hanya pengikut lah, anak bawah nggak ada pengurus, hanya mendampingi aja. Iya. Panggil, dia peluk, dia doakan. Saya dalam hati ketawa, karena kan saya tahu latar belakang saya nggak benar. Nah, tapi relatif singkat sebelum dia pulang lagi saya ingat, juga di Dewa Ruci di kantor siang sebelum berangkat, kami kumpul lagi. Saya juga ada di situ, di ruangannya Joyo situ. Ya, dia juga masih doakan saya juga untuk mengembalakan jemaat Tuhan pada saat itu. Tapi relatif singkat, sehingga saat itu Oktober tahun 91, sebelum itu ngobrol-ngobrol, Pak Eko waktu itu ingin buka sidang.
karena saya suka bergaul datang ke BPD, tapi saya bukan pengurus, bukan apa di Petamburan. Sebenarnya coba tanya. Saya tanya di situ dan sebagainya. Almarhum saat itu Om Ho. Nah, oke, tapi kamu dampingi. Saya belum ngerti apa-apa kan, belum tahu. Nah, ya saya ikut aja. Sehingga habis diterbitkan GB Api Kemuliaan, kalau nggak salah 6 Oktober, waktu ulang tahun GBI, di gedung apa? Menara. Bukan menara di. Oh belum. Belum nih, masih jauh ya. Jauh belum di. Menara Era. Bukan di Kehutanan ya. Situ. Di situ, dan saya juga 1 minggu sesudah itu. Jadi mungkin tanggal 13 Oktober, GB Puncak Kasih, Pak Eko Hidayat. Sebagai gembala saya wakil. Oh wow. Nah, di Tanah Abang 2. Oke. Tanah Abang 2 itu sore hari. Saya, Eko, almarhum Aun Datu, juga Trisati Pohe, sama Erwin. Saya kenal Erwin sama Trisati, dua-dua belum nikah waktu itu. Sebelum waktu itu. Tapi jumpa lagi sudah dalam itu. Saya sih masih belum ngerti apa-apa. Ya udah, ngikut aja. Nah, sebagai saat itu mengembalakan Puncak Kasih. Wow. Ini drastis banget ya perubahannya ya. Banyak sekali perubahan. Kan terima Tuhannya waktu itu tahun 88 ya Om 88 Desember. 88 Desember langsung dibaptis. 91 udah mengembalakan gereja. Ini yang mungkin juga banyak orang perlu dengar ya Om. Bagaimana caranya berpaling itu Om. Karena kan istilahnya menerima Tuhan itu karena kasih karunia nih ya. Iya, kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ya. Karena tidak ada satupun yang bisa kita tambahkan nih untuk Tuhan memilih kita. Nah tetapi yang kedua, secara manusiawi di dalam pekerjaan Om menghasilkan keuntungan keuangan yang begitu banyak. Dan kemudian ketika harus ditinggalkan ini kan mengalami kerugian. Dan ini bagaimana Om? Transisinya ini Om bisa cerita nggak ini? Ya itu, karena saya selalu mengambil komitmen tuh saya pegang. Saya mau bilang mengiri Tuhan dan saya waktu itu sudah siap masuk dalam ladang pelayanan Tuhan. Saya sudah nggak berbalik lagi, nggak memaling lagi, lihat ke belakang lagi. Apakah karena tabungannya Om udah depositonya puluhan miliar atau triliun gitu? Saya memang waktu itu masih diberkati Tuhan. Jadi waktu saya keluar, kan saya masih langsung jalan bisnis dan bisnisnya cukup baik dan lancar. Oh oke, baik. Tapi bukan bisnis yang gelap ya? Masih bisnis gelap. Oh dalam transisi ini masih ada bisnis gelap? Karena kan saya belum kenal Tuhan. 100% belum menjalaninya. Belum mengenal Tuhan. Baik. Tapi waktu saya dalam pertobatan, saya bilang mengiringi Tuhan, saya masih jalan, ya apa yang bisa saya kerjakan saya lakukan. Tapi masih dalam proses. Dalam perjalanan saya selalu pegang komitmen saya. Akhirnya saya ditabiskan untuk mengembalakan jemaat Tuhan bersama Eko. Saat itu saya ambil keputusan untuk tinggalkan semua. Wow. Sejak saat itu sampai hari ini saya tidak pernah, bahkan orang bilang tolong ini rumah ini, kalau buat doa boleh, tapi buat menawarkan si A, si B, bisnis juga, bahkan waktu itu teman-teman udah tetap aja nanti keuntungan kan bisa pakai pelayanan. Saya bilang enggak, hanya bilang sekedar bersama-sama aja. Saya juga enggak, dan memang saya lepas sama sekali. Sama sekali lepas. Dan itu prinsip saya juga katakan ke anak-anak, mereka yang mau masuk ke pelayanan ya sudah pilih salah satu. Kalau mau masuk pelayanan ya udah secara all out, Tuhan yang memelihara sampai hari ini. Tuhan yang pelihara dan memampukan, bukan karena dari Tuhan. Dalam pelayanan juga begitu. Iya Om. Bagaimana dengan gaya hidupnya? Karena dulu kalau berbisnis tentunya sangat nyaman begitu. Terus ditinggalkan semua untuk melayani Tuhan. Apakah kenyamanan itu masih bisa dipertahankan atau sempat terjadi downgrade atau bagaimana Om? Kenyamanan kan bagaimana kita rasakan, bagaimana kita mau sikapi dengan apa yang ada. Dan itu saya lakukan ya.
Masalah bukan nggak ada, persoalan bukan nggak ada. Pergumulan bahkan dalam pelayanan, masalah persoalan pergumulan tantangan itu cukup banyak. Tapi itu suatu romantika dalam kehidupan kita, dalam mengiringi Tuhan. Ya, kita tahu selalu dalam Tuhan kan ada jalan keluar. Betul. Saya tetap pegang firman Tuhan itu. Nggak ada beban yang sebesar apapun yang tidak dapat diselesaikan. Tapi Om nggak sempat mengalami seperti kayak hartanya habis karena melayani Tuhan, itu nggak sempat Om? Ya sempat dong. Sempat Om, nah itu banyak, pengen tahu makanya Om, coba boleh diceritakan nggak Om? Karena kan mungkin banyak orang ngelihat, wah Om Konrad Supit ini, ini dari kalangan yang menengah ke atas. Tajir, gitu, melintir. Gitu. Pernah susah nggak Om setelah melayani Tuhan? Kalau susah sih itu kan relatif. Mengenai masalah, bilang bisa rugi dengan apa yang sudah ada, ya sampai hari ini semua kalau mau dipikir ya Tuhan izinkan harus berlalu, ya udah dalam proses. Tapi sampai hari ini kesehatan ya tetap ada dalam ladang pelayanan Tuhan. Saya bisa melayani sampai hari ini hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Dan Om anak-anaknya ada 8 ya total ya? 11, sebab dengan istri saya yang sekarang ini Ibu ada 3 Levina. anak. Levina itu 8 plus 3. 8, jadi 11 orang. Saya katakan 11. 11 orang anak ya. Ada berapa yang melayani Tuhan Om? Ya melayani Tuhan Munik. Ibu Munik? Ya, bantu saya. Edward. Pak Edward, oke. Paulus. Pak Paulus, oke. Yosua. Pak Yosua. Ada Ari juga. Tapi Ari dia sebagai pendeta, tapi dia juga dia ada di politik. Saya bilang udah, yang penting kamu jadi berkat. Ya, di dalam masa kecil, kalau masa sekarang mereka jadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Namanya juga manusia, ada dinamika naik dan turun ya. Nah tetapi nggak bisa dipungkiri bahwa dengan kondisi kehidupan yang waktu itu memang mungkin harta banyak ya. Tetapi saya rasa dengan kehidupan yang tidak mengenal Tuhan, apakah anak-anak sempat terluka nggak? Tanpa adanya figur ayah yang baik, terus yang terlalu sibuk dengan dunia bisnis, yang kemudian nggak pernah memperhatikan mereka secara kehadiran, mungkin uangnya berlimpah gitu. Ada nggak kayak gitu sehingga anak-anak terluka? Pasti ada, itu kan wajar. Karena kan nggak ada sentuhan tuh. Tapi karena kasih anugerah berkat Tuhan, Tuhan juga menggerakkan hati mereka, akhirnya mereka dapat menerima dengan apa adanya. Apalagi mereka yang sudah dalam ladang pelayanan Tuhan. Ya, menghadapi kenakalan anak-anak pada waktu itu ya, ketika mereka bertumbuh itu, bisa cerita nggak? Yang paling ingat apa dari hal-hal ini yang mungkin pernah dialami? Ya pemberontakan pasti ada kan. Ada ya? Ada, dengan saya melayani dan pada mulanya. Tapi akhirnya mereka juga Tuhan jamah bisa masuk dalam ladang pelayanan Tuhan. Dan mereka dalam pertobatan yang karena kemurahan anugerah, karena Tuhan juga. Tapi sejak saya selalu semua sampai detik hari ini, sejak saya mengenal Tuhan, tidak pernah sehari pun saya dalam doa saya untuk tidak menyebut satu lepas satu setiap nama anak-anak itu. Bawa dalam doa. Itu setiap saya berdoa sebelum saya tidur, saya bangun, itu seperti tip aja udah rutin saya terus bawa. Termasuk dalam pelayanan yang Tuhan titipkan percayakan, selalu saya hanya bawa bisa dalam doa. Tapi doa itu kuasanya luar biasa saya lihat. Sampai dan saya imani percaya seluruh keluarga, anak-anak, mantu, sekalipun ada yang saya masih gumuli sampai hari ini. Tapi pada waktu Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil. Pasti semua dimenangkan. Jadi ketika sudah convert itu lalu melayani Tuhan, sempat maksudnya mengalami masa-masa yang nggak mudah ya ya? Iya, itu. Harta habis juga pernah tak Iya, itu udah konsekuensi, tapi Tuhan mencukupkan sampai hari ini. Jadi saya belum nggak pernah ada istilah mohon bantuan dari si A, si B, si C, termasuk anak, proposal nggak ada. Tapi sampai hari ini pelayanan masih bisa berjalan. Tuhan yang mencukupkan karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang dan sediakan. Tuhan yang menyediakan juga amin. semua. Nah, cuman maksudnya pasti kan pemberontakan itu bisa terjadi ketika mereka melihat perubahan dari yang dulu masih businessman, lalu sekarang melayani Tuhan. Kenapa sih harus melayani Tuhan? Sekarang hidup kita jadinya susah. Mungkin anak-anak mengalami begitu
pasti kan ada, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, harapkan. yang mereka harapkan, dambakan, rindukan. Tapi akhirnya karena Tuhan yang menjamah mereka, mereka sadar mereka kembali dalam kehidupan, dalam panggilan Tuhan justru. Iya. Dan Atau mereka juga melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan Om ya, bagaimana Om yang dulu karakternya, lalu Om yang sekarang yang sudah dijamah oleh Tuhan. Karena itu saya yakin pasti membuat anak-anak akhirnya semua terjun dalam ladang pelayanan bersama karena dengan itu Om. Tuhan juga, saya percaya karena Tuhan juga yang milih mereka, Tuhan yang tetapkan mereka, dan Tuhan juga yang mentabiskan. Karena saya percaya kalau saya ditabiskan melalui almarhum Om H.L. Sanduk, itu hanya Tuhan percayakan melalui tangannya. Tapi Tuhan memang yang sudah manggil, bahkan saya dinubuatkan dari Bongke waktu itu yang saya nggak ngerti apapun juga. Ya, bahkan saya bukan sebagai dalam kepengurusan yang ada saat itu waktu Bongke pertama kali datang tahun 91, tapi itulah cara Tuhan. Tapi semua apa yang Tuhan nggak pernah gagal dalam setiap rencananya. Ya, puji Tuhan. Ya, Om, ada juga anak-anak rohani yang pasti dihasilkan. Yang salah satu yang pernah kami undang tempat ini Pak Yohan Lumondong. Ya, ada siapa lagi Om yang dari pelayanan Om yang dia hasilkan selain Yohan Lumondong? Banyak dahulu sih, waktu saya mulai bantu dalam pelayanan, Gilbert itu bantu saya melayani. Oh, Pak Gilbert Lumondong. Iya. Oh, wow. Pak Eras juga pernah bantu. Oh iya. Iya, karena waktu baru-baru kan mereka bantu. Pak Yosia, Hengkiso, banyak sekali. Hengkiso juga? Iya, bantu dalam pelayanan waktu itu kan saya baru-baru. Iya, dan mereka masih sangat belia sekali ya waktu itu. Iya, masih mereka baru selesai. Siapa lagi Om? Ya dulu yang itu ya almarhum Romeo Sahartian. Nah itu ada gak lucu juga waktu saya ngadep sama Om Ho waktu mau buka sidang, karena saya juga diminta, bukan saya, maka saya pakai nama Rem dulu, Rahmat Immanuel, Minister Rem, oleh Pak Rahmat almarhum. Iya. Dia punya tempat situ yang bersama waktu itu ada Pak Eko, saya di tempat situ, almarhum Beni Santoso di situ, Awan Datu di situ, ada 5 gereja kalau nggak salah, ada di Tanah Abang 2, dia yang bersiapkan tempat. Dan waktu sakit di atas, saya dipanggil naik ke atas itu. Dia kena serangan jantung. Ada beberapa teman yang senior kan saya mau doakan, saya nggak, tapi dia tunjuk ke saya. Ada di situ untuk mendoakan. Saya belum begitu ngerti lagi kan. Ya udah, semua ngelihat ke saya, ya saya kan menghargai yang senior mesti. Tapi dia tetap minta saya untuk doa. Dia belum pernah jumpa saya juga. Udah, saya berdoa aja untuk dia. Berdoa, habis berdoa, turun, ambulans datang, dia dibawa ke RSPAD. Tapi istrinya besoknya minta saya ke RSPAD. Untuk mendampingi dia. Beberapa hari saya di dalam, dia sampaikan isi hatinya, almarhum Pak Rahmat itu. Dan dia minta saya untuk melayani. Buka gereja, nggak ada tempat lagi, hanya ada pagi jam 7, jam 9 sudah ada, jadi harus 6:30 melayaninya. Karena jam 9 kalau nggak salah Awan Datu di situ, Pak Eko sore, ada Pak Beni Santoso juga di situ dan sebagainya. Akhirnya dia minta untuk saya buka, bagaimana saya menolak, saya bilang boleh buka, tapi dengan satu catatan, saya minta perlengkapan semua disiapkan yang baru. Dia bilang itu semua tempat dia kasih, nggak di charge apapun juga, semua alat dari dia. Tapi bilang ya kalau mau saya minta hanya untuk saya menolak kan, dia lagi sakit. Tujuan saya menolak. Tapi dia penuhi semua. Dia bilang secepatnya harus buka sidang situ. Saya bilang oke, kalau bisa, boleh, kapan? Itu kalau nggak salah kurang lebih 2 minggu. Sebenarnya udah harus, dia panggil sekretarisnya dia, situ panggil, suruh rupanya dia PT Kalimantan. Untuk barang dari Singapura semua dibawa. Saya ditelepon,
kontainernya datang sudah ada. Wow. Saya langsung ke Pak Hayal Senduk saat itu untuk pingin buka gereja sesuai permintaan, karena yang saya minta udah dipenuhi Iya. dalam 1 minggu itu sudah. Iya. Dan Iya. jadi dalam 2 minggu ibadah masih ada. Berarti Om menjadi gembala sidangnya. Kalau yang tadi Iya, wakil gembala ya. Saya gitu. Terus Pak Hayal Senduk itu dibilang, kita berdoa dulu. Berdoa, dia tanya. Saya bilang minggu depan. Kalau bisa minggu depan. Jadi itu Pak almarhum Alexandra Iranata tanggal 6, saya minggu depannya. Ini apa-apaan nih? Tapi kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi kan saya ada alasan juga menolak. Untuk menolak kembali. Menolak. Barang udah datang 1 minggu, cepet sekali. Siapa yang dampingi? Saya bilang saya nggak tahu. Ya berdoa. Ya saya pulang berdoa. Sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba saya terima telepon malam dari almarhum Romeo Sahartian. Kira-kira jam 10-an gitu atau terima. Saya belum pernah tahu dia, hanya ketemu di tempat Trishyati Pohe. Di mana waktu? Pluit waktu itu atau di mana? Tempat Trishyati di situ. Dia untuk pinjam tempat saya di atas buat retreat. Saya ada tempat di Tugu waktu itu. Saya bilang oke, katanya datang dulu ke tempat saya sini. Saya kasih alamat, dia datang malam itu, saya sampaikan. Saya mau buka sidang. Bisa nggak dampingin? Karena waktu saya lagi berdoa, telepon bunyi terus, saya angkat. Begitu saya angkat, saya sampaikan ke dia, saya minta jawaban besok. Dia pulang ke Bandung, besok pagi dia udah datang, jam 8, di rumah dia kata, istrinya almarhum Sulastri, istri nama Sulastri, setuju untuk dampingi saya. Saya sampaikan di Petamburan semua protes. Karena Protes dengan Romeo Sahartian ini. Ada beberapa alasan. Saya bilang, Om Hus minta saya berdoa. Saya nggak tahu. Saya masih berargumentasi. Padahal dia kan otoritasnya paling tinggi. Karena saya belum ngerti apa-apa kan. Om Ho minta saya berdoa. Saya dapat jawaban. Romeo, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Nggak usah. Dia udah. Almarhum Beni Gurungan, saya keluar marah sama saya. Sekjen. Mantunya Om Ho. Almarhum Beni Gurungan. Kenapa kamu begini? Dengan agak kasar yang ngomong. Itu mesti ngikut apa dia ucapin, mesti ngikut. Maksudnya Om Ho. Saya kan belum tahu persis. Semua memang pendudukannya kuat sekali, otoritasnya dia kuat sekali. Tapi karena waktu itu saya sampaikan, dia bilang oke, kita coba. Singkat cerita begitu coba, saya ke Yusuf Roni, dia bilang relatif singkat, dengan juga nggak gitu setuju. Ke Pak Yakob juga nggak setuju dengan Romeo dan sebagainya. Mereka ketawa. Tapi berjalan sekian tahun. Berjalan bersama-sama saya melalui GBIRM, kemudian masuk Pak Pengki Andu juga, bersama-sama bantu. Waktu itu Om juga salah satu pionir gereja untuk dilakukan ibadah di hotel-hotel ya? Iya. Bagaimana Om? Ide awalnya itu seperti apa? Awal saya waktu masuk situ di Hotel Indonesia, itu juga diprotes di sidang. Itu tempat itu kan hotel. Ya saya bilang Tuhan kan datang bukan hanya buat orang yang baik, datang justru buat orang berdosa seperti saya. Karena dulu hotel dikenal tempat maksiat gitu. Maksiat semua. Protes tuh. Saya berapa kali ditolak. Tapi Om Ho memang bijak sekali. Dia bilang, enggak, jalan. Saya bilang, saya juga orang yang sangat tidak berkenan, tidak layak. Tapi Tuhan datang bahkan memilih menetapkan saya untuk menjadi alat. Saya kasih contoh saya. Saat ini kita harus juga buka. Kapan lagi? Jadi Om buka ibadah di Hotel Indonesia langsung. Dan relatif singkat, hampir semua hotel waktu itu di Jakarta sini. Di Jakarta. Akhirnya Om buka di mana aja waktu itu kalau Om bisa ingat hari ini? Radisson, Red Top waktu itu. Di Red Top, oke. Atrium. Atrium Senen tuh. Senen. Wow. Situ.
Sahid di situ, Wow. Hilton, Ciputra, Iya. Pak Ci yang datang waktu itu. Wow. Sebelum launching diminta, karena waktu itu Pak Ongko yang kasih saya di Retop, waktu itu masih di bawah dia kan, Iya. sama Atrium. Jadi mungkin pengusaha-pengusaha itu melihat dulu Om adalah pelanggan yang luar biasa ya, waktu di dalam belum melayani Tuhan ya. Dan sekarang karena hidupnya Tuhan yang drastis gerakin. ya. Nah, ya. Mereka melihat, Iya. wah ini orang ini luar biasa banget gitu ya. Jadi buka, karena mereka lihat juga jemaatnya sangat antusias waktu itu. Banyak. Wow, sampai penuh gitu setiap kebaktian. Sangat penuh waktu itu. Wow. Sampai penuh setiap ibadah. Berarti ada revival nih, ada kebangunan Sangat, rohani iya, yang terjadi Nah, di masa sampai- itu. Waktu itu kan nggak ada ibadah sampai langsung 7 7 kali ibadah. ibadah. Oh ya. Oh. Wow. Buka, langsung Berarti buka. Om yang ini menjadi trendsetternya. Pada waktu Masuk itu. hotel-hotel, Itu kan caranya Tuhan buka gitu. ibadah 7 kali. Ya, yang dahulu menjadi. Apalagi mungkin waktu itu kebanyakan gereja belum pakai AC ya Om. Iya. Betul ya? Ah, Sedangkan kalau di hotel dingin ya? dingin dan Oh. tempatnya kan enak. Nyaman. Hotel nyaman. Ada karpetnya. Di mall juga akhirnya di mana saya buka. Nah sekarang udah umum kan. Tapi Iya. saya yakin ya Om, maksudnya pada waktu itu sampai rame jemaatnya juga bukan karena kenyamanan hotelnya saja. Pasti Karena ada hadirat sesuatu Tuhan. yang Om lakukan yang Ada- berbeda dengan yang lain. Apa itu Om? Saya kira melalui karena saya memberikan hati saya sepenuhnya, komitmen saya sepenuhnya, dan saya juga bawa dalam doa dan puasa yang saya Nah, terus itu. lakukan. Iya, Ini doa kayaknya dan Om puasa. kuat banget ya dalam doa dan puasa ya kan. 18 tahun Om berpuasa Berpuasa setiap Tuhan hari. titipkan juga doa puasa Esther dari Juni tahun 92 sampai hari ini setiap bulan. Sampai hari hanya hanya nggak ada waktu COVID-19. Oh, oke. Pandemi. Iya, Itu kan nggak diperbolehkan. Iya betul. Jadi setiap bulan ada Di mana Om? doa puasa Esther. Doa puasa Esther. Sekarang di Gunung Salak situ. Di Gunung Salak. Dulu, Ada rumah doa di sana. Ada tempat Jadi memang sih. 3 hari 3 malam nginap di sana. Iya di sana. Itu enggak makan, enggak minum Nggak ya Om makan, doa nggak puasa Esther. Tapi kemurahan Tuhan itu responnya cukup banyak lah. Oh ya Om. Nah, Iya. Nah Om, saya mau belajar lebih dalam ini sama Om tentang doa puasa gitu kan ya. Karena saya yakin yang dilakukan Om ini bukan sekedar intermittent fasting. Jadi kan bukan betul. cuma mengatur jam makan supaya windownya kecil. Bukan seperti itu. Tapi karena diiringi dengan doa dan dilakukannya 18 tahun ya, sempat terputus sesaat tapi sekarang lanjut lagi. Ini kan sesuatu yang luar biasa banget gitu loh Om. Gak semua hamba Tuhan bisa doa puasa setiap hari. Menurut Om ini apa yang Om sedang kerjakan ini dan apa namanya bagaimana caranya supaya bisa kuat doa puasa seperti itu Om? soal kuat saya kira itu relatif. Maka tuh waktu saya sempat break waktu itu, start 88 dan break 2006, waktu almarhum meninggal. Dan saat ini saya digerakkan lagi. Kemarin pada 1 Januari, saya mulai kembali dengan doa puasa yang saya lakukan dalam kehidupan. Kalau doa itu merupakan warna kehidupan kita. Sebab segala sesuatu kalau teman sekerja yang Tuhan titipkan percaya mereka udah tahu saya apapun kalau mau tanya ya mereka selalu nanti jawabannya paling doa. Saya selalu ke seperti anak-anak itu. sebelum mereka minta sesuatu apapun selalu Doa saya gitu. katakan berdoa dulu. Oke. Selalu saya dan itu merupakan warna kehidupan saya. Selalu saya katakan berdoa dulu karena itu juga hidup saya. Saya bisa hidup sampai hari ini karena tetap saya berdoa dalam keadaan apapun juga. Ya. Jadi Om, doa yang kalau Om lakukan itu metodenya seperti apa? metode seperti kita berbicara biasa pada Tuhan, apa masalah persoalan permulaan, begitu saja. Ada kalanya kita sedang bercakap-cakap dan sebagainya, saya dari hati saya bisa juga berdoa untuk apa yang akan saya kerjakan, apa yang bisa saya ucapkan ya, biar hikmat dari Tuhan yang Tuhan titipkan. Seperti saya siap membuat ke mimbar juga pelayanan saya, yang saya setiap saat melayani ya, jadi saya nggak buat catatan dan sebagainya, tapi yang saya lakukan ya saya nggak pernah berhenti untuk baca firman. Itu saya lakukan selalu. Komitmen saya yang dalam keadaan secapek apapun, dalam keadaan kondisi mungkin sudah menjelang pagi baru bisa tidur, tapi saya belum bisa tidur kalau belum baca firman dan sebagainya. Dan itu continue yang saya lakukan dan selalu juga doa.
Ya, seperti Tuhan mengutus Musa, Keluaran 4 ayat 12, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan taruhkan firman di atas bibir dan mulut lidahmu. Sehingga yang berkata-kata bukan Musa lagi, tapi kan Tuhan. Jadi yang saya begitu, apapun juga, dalam hati saya selalu bawa dalam doa. Oh, berarti Om ini tipe pengkhotbah yang tidak membawa catatan ya Om ya, tapi sambil berkhotbah bertanya kepada Roh Kudus, apalagi yang harus aku sampaikan, begitukah? Saya nggak bertanya lagi, kan Roh Kudus tahu persis. Oh, Sebab sebelum jadi saya naik, langsung ditaruh. sebelum naik saya selalu bertanya dan mohon Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun Roh Kudus. Tapi bukan nggak ada persiapan. Persiapan saya tiap hari tidak bisa tidak baca firman, ya hidup juga dalam doa. Ya, antara lain juga mungkin dengan puasa. Saya puasa yang Tuhan gerakin, saya lakukan. Tapi saya percaya tidak ada yang sia-sia. Kalau kita lakukan bukan karena kesehatan dan sebagainya. Kesehatan Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah berkati saya. Yang sampai hari ini sehat. Jadi misalnya hari ini Om kan juga sedang puasa, nanti bukannya baru jam 6 sore. Tadi selama kita rekaman Good News ini, apakah Om juga berdoa kepada Tuhan tadi? Ya, sebelum masih di mobil juga saya kan berdoa. Sini juga berdoa. Berdoa itu kan berdoa, gitu. Kan tidak perlu dengan kita ucapkan. Dari hati kita juga Tuhan tahu kan, Roma 8 ayat 20, Tuhan yang tahu, yang kan tidak sempat kita ucapkan, tapi Dia tahu hati kita. Yang penting hati kita selalu kita persembahkan untuk Tuhan. Berarti senantiasa terkonek dengan Roh Kudus begitu Om? Kita harus berupaya, berusaha. Terkonek apa enggak Tuhan yang tahu. Tapi kita kan juga dikasih kepekaan, kita bisa tahu. Ya. Om, kalau Om bandingkan ya, gereja-gereja startup churches ya, di tahun 90-an dan sekarang di tahun 2024 nih, apa yang Om lihat tren perbedaannya apa nih Om? Di 2024 ini saya lihat sekarang ini, ya kemurahan Tuhan pakai banyak sekali karena waktu memang sudah sangat relatif singkat. Hanya terpulang kepada kita sendiri. Waktu Tuhan mau pakai, Tuhan ini kita konsisten, kita betul-betul berikan pengabdian kita bagi Tuhan. Ya, tidak ada pilihan yang lain. Seperti saya saat ini, gereja saya yang Tuhan titipkan jauh kalau mau dibandingkan, tapi saya nggak pernah melihat yang saat teman-teman udah dengan gerejanya sangat besar, luar biasa. Tapi dengan apa yang ada Tuhan berikan, ada kayaknya kalau mau dilihat bisa nangis, bisa apa. Tapi saya tetap bersyukur dan terima kasih dengan apa yang ada. Berarti ini Om setia nih? Kesetiaan itu harus... Jemaat banyak atau jemaat sedikit, Om setia nih? Tetap. Mau berapapun yang Tuhan izinkan saat ini, yang Tuhan juga masih percayakan, saya tetap bersyukur dan terima kasih. Bukan hanya setia, tetap bersyukur dan terima kasih. Sekalipun pergumulan saat ini kalau mau dilihat, bisa kecewa, bisa frustasi bahkan bukannya kalau kita membandingkan dengan apa yang kita lakukan dahulu dan sekarang yang ada. Karena berarti dulu jemaat jauh lebih banyak ya? Sangat. Dibandingkan sekarang. Dulu ibadahkan sampai saya buka di Perth, buka di Sydney dulu. Ini itu yang terjadi. Kita nggak boleh ngelihat ke belakang waktu kita berhasil dan apa yang ada Tuhan titipkan, yaitu saya tetap lakukan, kerjakan dengan penuh sukacita dan tetap bersyukur. Berarti tetap setia apapun keadaannya. Dan mengucap syukur nih ya. Harus mengucap syukur. Dalam keadaan keemasan, kejayaan seperti dulu ataupun sekarang, kalaupun sudah menurun tetap setia gitu ya. Saya percaya Tuhan izinkan itu juga untuk menguji kita. Sampai kan ketaatan, kesetiaan yang harus kita jaga. Om kalau lihat sekarang itu, apakah gereja itu sekarang kompetisinya sehat nggak sih? Itu terpulang. Saya nggak mau berani judge. Tapi kalau dari opini Om bagaimana? Kalau saya lihat, aduh tanda kutip, tapi kurang baik kan kalau diucapin. Nggak apa-apa Om, silakan. Supaya kita semua bisa belajar nih. Hanya persaingan kurang sehat saya kira. Misalnya apa Om? Tanpa menyebut nama tentunya ya. Misalnya. Saya kira udah kasat mata sih karena tapi puji Tuhan kalau sebab seberapa banyak pun jemaat yang ada itu bukan ukuran menurut saya. Jemaat gereja misalnya mega church dan sebagainya itu juga bukan ukuran. Itu bukan ukuran. Jadi ukurannya di mana Om? Ukuran jadi kita ketaatan, kesetiaan, dan kita harus tetap berikan kesetiaan dan dedikasi loyalitas yang kita berikan. Lakukan yang terbaik untuk jemaat yang Tuhan titipkan, percayakan. Yang menilai kan Tuhan. Betul. Tuhan yang menilai. Betul. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Ya.
Yes. Karena itu penting banget ya Om, karena kan nanti pada akhir hidup kita semua rindu Tuhan akan bilang hambaku yang baik dan setia. Marilah ke sini ya. Ya, ya. Om, kalau ada pesan bagi kami nih, generasi yang lebih muda dari Om, gitu. Apa Om yang mau sampaikan kepada kami? Ya, tetap lakukan, kerjakan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Sekalipun dalam keadaan kondisi saat ini, mungkin kita istilahnya orang bilang sangat berkekurangan di dalam pelayanan. Karena begitu banyak yang harus kita lakukan, kerjakan. Ya, udah, tetap memandang pada Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal untuk apa yang dia rencanakan. Baik. Dan tetap beri yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang saya lakukan, kerjakan. Yang Tuhan percayakan. Ya, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Gereja kita yang Tuhan titipkan, Tuhan berikan visi untuk berbagi. Itu kami lakukan. Ya, sehingga setiap provinsi, setiap BPD yang ada, komitmen kita lakukan. Setiap bulan, berikan 2 motor pada mulanya, berikan uang semua ke BPD yang berjalan. Belakangan ini mobil semua terpenuhi, tidak ada yang tidak terpenuhi. Wow. Karena Berbagi Tuhan ya Om. Wow. buat, tapi tujuannya untuk pelayanan. Iya. Jadi semua BPD yang udah kami semua udah distribusikan, semua selesai. Wow. Bukan karena kita ada, justru dalam keadaan kita tidak ada, tapi Tuhan yang mengadakan dengan cara Tuhan yang heran, luar biasa ajaib. Iya. Dalam keadaan tidak ada, tetapi bisa berbagi kepada Kalau orang kita lain. beriman, Tuhan gerakan, saya adakannya langsung ngucapin. Bukan waktu saya ngucapin, kami akan berikan ini. Itu setiap tahun lakukan dan kerjakan. Berapa mobil tuh Om yang giveaway? Untuk gereja-gereja yang di Sampai terakhir ini luar kota. 43 mobil. Total. Seluruh Indonesia Om. Seluruh Indonesia. Melalui, tapi bukan dari saya, selalu melalui BPD. BPH. Oh, BPH. Oke. I see. Ya, ya. Wow, luar Semua biasa. provinsi, semua BPD. Ya, tapi ada juga yang lain. Ya. Yang itu kami berikan. Ya, ini yang dari tadi belum disebut. Peran istri Om saat ini. Saya yakin pasti besar, Ibu Levina. Ya, Ibu bisa ceritakan nggak? dia yang mendampingi saya, dia juga yang menjadi support, yang juga tiang doa saya. Yang karena memang sebelumnya dia juga sudah dalam ladang pelayanan Tuhan. Waktu saya sama dia, ya bersama saat itu ada dalam ladang pelayanan, dia kondisinya sebagai seorang widow juga, suaminya juga sudah dipanggil sebagai termasuk dalam pelayanan, dan sesudah itu baru saya nikah dengan dia mendampingi saya. Jadi posisinya pada waktu itu istri Om sudah meninggal. Iya. Baik yang di Hong Kong maupun yang di Indonesia ya. Iya, Om? di Hong Kong itu sebelum saya nikah secara sah dengan Namanya Paulus. Sudah meninggal duluan. Sudah meninggal, saya di dalam meninggal. Jadi waktu melahirkan meninggal. Sesudah melahirkan. Oh, sesudah melahirkan dia meninggal. Sampai sekarang anaknya saya belum pernah ketemu, tapi saya berdoa. Ya, Wow. Oke. Semoga suatu hari bisa ketemu Pasti. ya Om. Yes. Ya. pasti. Oke, Ya, jadi istri Om sudah meninggal dan juga suami dari Ibu Levina juga sudah meninggal ya, sudah almarhum Ya. semuanya. Ya, kalau ada orang yang pernah tanya, kenapa sih kan sudah usianya udah sepuh? Ya. Waktu Apakah itu harus usia menikah? Waktu itu usia berapa Om waktu menikah sama Ibu Levina? Usia saya sekarang tahun 2017. Jadi 7 tahun yang lalu. Berarti 71. 70-an. 70-71 ya, jalan 71 ya. Nah, kalau ada orang yang tanya, kan sudah sepuh, kenapa harus menikah lagi? Iya, buat mendampingi aja. Jadi bukan dalam pengertian dengan tanda kutip yang dalam keadaan, ya sebagai seorang wanita dia juga sudah dalam keadaan menopause. Saya juga dalam keadaan sepuh. Tapi kan kita harus ada ya buat ya menemani. Teman hidup ya, Om. Teman hidup. Teman Saya hidup, berdoa. teman doa, Oh ya, bisa berdoa bersama-sama. dan sekarang menjadi penopang yang sejati nih ya. Iya, yang Karena nggak semua orang bisa tahu apa yang dalam hati Om nih, Iya. termasuk anak-anak ini. Iya, Iya, karena iya, kita iya. discuss berdua untuk apapun masalah persoalan. Betul. Tapi kan semua sebelumnya saya Iya. bawa juga dalam doa itu yang Ya, terjadi. Om, masa lalu itu kan nggak bisa dihapus begitu saja. Dan
maaf kata, dari 8 orang anak dari ibu yang berbeda. Plus ada kedatangan keluarga baru nih, 3 orang anak plus Ibu Levina nih. Bagaimana sekarang ini menjadi bapak buat mereka semua nih? Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, karena Tuhan juga yang menggerakkan. Bukan karena anak-anak itu bisa menerima dan sebagainya. Tapi saya percaya ada campur tangan Tuhan. Melalui kesaksian kehidupan saya, mereka lihat ada perubahan yang positif, lebih baik Perubahan lagi. positif, ya. Dan tentu saya juga bawa tanpa mereka ketahui, saya selalu bawa dalam doa untuk semua. Dan semua oke. Saya saat ini punya 11 anak, 27 cucu, 4 cicit. Wow. Wow, keren. Wow. Dan semua akur, Om. Akur. Wow. Ini besok kami akan ketemu lagi anak-anak semua. Karena Munik lagi di sini, dia kan adanya stay-nya di Scotland karena anaknya di sana. Wow. Tapi dia ada di sini, jadi besok kita ketemu lagi. Apa arti anak-anak buat Om? Ya sangat berarti lah. Om bisa Anak-anak, ngomong sama kamera nggak? Maksud agar mereka lihat. Ya anak-anak kalau pemberian Tuhan yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam kehidupan rumah tangga sebagai penerus. Jadi anak-anak bagian dari kehidupan kita. Yang Tuhan percayakan. Amazing. Amazing. Nah, Om, apakah boleh saya simpulkan kalau Om itu maksudnya bisa kuat melayani sampai dengan hari ini dan di usia yang sudah hampir 80 tahun ya Om ya? 78. 78, tapi masih sehat, masih... Om ini menolak untuk disebut 80. Iya. Belum waktunya. belum nyampe kepada Iya, 8 maksudnya ya kan. Nah, masih tetap bisa berkhotbah, masih gagah seperti ini. Bolehkah saya simpulkan kalau salah satunya karena Om itu berdoa puasa? Kemungkinan juga. Itu saya udah dari almarhum meninggal 2006, udah stop, baru start lagi ini, baru lagi. 1 Januari 2024. 2024 Ya. sampai hari ini. Saya nggak pakai target sampai kapan, tapi saya percaya untuk beberapa tahun ke depan bisa Mantap. lewati. Ini puasanya seperti apa Om? Ya puasa hanya pindah waktu. Jadi Tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum tidak tapi? makan, tidak minum. Jadi makan, buka jam 6, nanti Bukannya jam 6 sore. Sebelum tidur bisa makan, bisa minum. Udah tidur dan bangun nanti kembali lagi jam 6 lagi. Ya, jadi ini nggak mudah intermittent loh ya. fasting yang ekstrim nih guys. Itu nggak Wow, mudah, keren. Tapi padahal. sudah nggak ada, Udah nggak ada rasa lagi. ya karena kan sudah metabolismenya mungkin Sudah saya kira terset seperti karena itu. seperti itu bukan 18 dari tahun 88 sampai 2006. Wow. Itu saya waktu Iya. Iya. memberikan komitmen. Saya bahkan belum masuk dalam ladang pelayanan, tapi dalam hati dah. Tapi sudah ingin- melakukan Iya. puasa itu. Iya sudah, Puji Tuhan. karena niat Wow. waktu Puji itu. Tuhan. Wow. Ya, puji Tuhan. Ada harga yang dibayar loh, Kami puasa. melihat bahwa Om punya semangat yang luar Amazing. biasa. Dan saya yakin anak-anak Om, cucu-cucu dan bahkan cicit. Dan semua daripada jemaat Om pasti bangga. Amin. Melihat Kemurahan Om Tuhan mereka. sampai dengan hari ini masih standing up strong. Amin. Iya, Di dalam Tuhan dan melayani Tuhan dan menjadi contoh yang baik di dalam kehidupan musim yang Tuhan masih percayakan dalam Ya, hidup. saya bersyukur juga untuk teman-teman sepelayanan yang Tuhan titipkan percayakan dari mulai start mereka ada dalam pelayanan sampai hari ini. Mereka ada dalam ketaatan kesetiaan, Puji Tuhan. memberikan dedikasi loyalitas yang terbaik yang mereka berikan bersama-sama. Gereja ini adalah titipan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Baik. Kami hanya melaksanakan, mengerjakan dalam kekurangan, dalam keterbatasan, tapi Tuhan yang menyempurnakan. Puji Tuhan. Ini bagian terakhir Om. Silakan diambil itu. Ini nanti ada pertanyaan true or false ya Om. Jadi kalau nanti yang true pakai yang hijau, kalau false yang merah. Ya. Wah. Ini ada Good 5 idea. pertanyaan Mainan ya. Om. Untuk Pastor Abraham Conrad Supit. Nomor 1. Jadi ayah lebih sulit daripada jadi gembala. True or false? True. True. Bisa dijelaskan singkat Om. Jadi ayah itu kita ada kalanya untuk mengenapkan apa yang mereka dambakan, rindukan, sering bertentangan dengan apa yang harus saya bisa lakukan, kerjakan. Tapi saya harus mengambil suatu kebijakan. Pada waktu tertentu saya bisa penuhi, pada waktu tertentu saya tidak bisa penuhi. Saya harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bagaimana menyampaikan kabar buruk kepada mereka kalau Om nggak setuju dan tidak mau melakukan apa yang mereka pinta? Saya bawa dalam doa dulu, selalu. Dan Kuncinya sesudah selalu itu doa saya Om ini. sampaikan.
Keren. Terima apa nggak terima, itu konsekuensi di tangan mereka. Tapi saya harus sampaikan. Keren. Nomor 2, Om. Ketika mau melayani harus rela kehilangan segalanya dalam hidup. True or false? Ya, True. 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 Bisa jabarkan singkat, Om? Ya, ada kalanya Tuhan titipkan, percayakan. Apa yang ada pada saya sebelumnya, saya berpikir itu milik saya. Tapi semua akhirnya saya tahu itu hanya titipan. Yang Tuhan percayakan karena Tuhan punya rancangan rencana. Sampai hari ini kalau pelayanan bisa ada, itu saya tidak mengandalkan siapapun juga. Kita mengandalkan pada Tuhan, tapi apa yang Tuhan titipkan, kalau Tuhan izinkan itu untuk pelayanan, saya tidak ada keraguan apapun juga. Maka ada waktu tertentu, saya lakukan, kerjakan. Ada kalanya pendamping saya mempertanyakan dan sebagainya. Tapi itulah konsekuensi saya sebagai gembala jemaat. Saya harus mengambil satu sikap. Dan itu saya konsisten sampai hari ini. Baik. Nomor 3, Om. Orang yang sudah lama melayani nggak mungkin jatuh dalam dosa lagi. True or false? Itu false. False. Bisa jabarkan Manusia singkat, bisa Om? jatuh dalam dosa dalam keadaan apapun juga. Siapapun ya? Siapapun juga, tapi Tuhan tidak pernah tutup tangan dengan tangan terbuka. Mari semua yang letih lesu dan berban datang padaku. Asal kita mengaku, pertobatan itu bukan hanya kita waktu jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Betul. Tapi sepanjang perjalanan kehidupan kita, pertobatan itu harus kita lakukan, kerjakan. Kita diingatkan sesuatu yang tidak berkenan, tidak layak, kita datang pada Tuhan. Dengan mohon doa, mohon pengampunan dan pintu berkat. Selama masih tetap terbuka, Tuhan akan tetap memberikan pengampunan karena Dia sendiri mengajarkan kita untuk selalu pengampunan harus kita lakukan, kita kerjakan. Karena Tuhan telah beri contoh, terlebih dahulu Dia mati untuk kutuk dosa kita. Iya. Kita yang tidak berkenan, tidak layak, tapi Dia rela lakukan, kerjakan untuk keselamatan kita. Tapi harus ada yang berfirman, yang mengakui Dia dan percaya Dia, maka kehidupan kekal akan jadi bagian kehidupan kita. Amin. Baik. Jadi intinya kita harus datang mengaku. Iya, harus Nomor 4, mengaku. Om. Penginjilan yang penting hati, tidak butuh biaya. True or false, Om? Penginjilan itu harus Yang mana, Om? True or false? Penginjilan yang penting hati, tidak butuh biaya. enggak, saya kira false. 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 Silakan jabarkan singkat, Om. Penginjilan itu bukan hanya hati, tapi biaya juga. Berimbang ya. Berimbang, harus sama-sama. Kalau memang kita Tuhan berikan ada sesuatu pada kita yang bisa kita pakai untuk juga penginjilan, kenapa enggak? Harus kita keluar dan kita harus mengharap dari si A, si B, si C. Ini yang saya alami dan saya lakukan sampai hari ini. Dan itu saya lakukan, kerjakan. Karena nggak ada yang kita punya, nafas pun adalah titipan. Apalagi sesuatu yang melekat dalam tubuh kita, itu semuanya titipan. Betul. Kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kata firman Tuhan, jeripaya kita nggak sia-sia. Tuhan yang akan perhitungkan. Yang kelima, Om, terakhir ini, Om. Pengkhotbah semangat kalau jemaat juga semangat. True or false? Saya kira itu sebenarnya maaf kata false. False. Orang memang lebih suka itu secara alamiah. Ada kan jemaat yang banyak dan sebagainya, dia makin antusias. Tapi justru bukan di situ Tuhan lihat. Ada karena Tuhan izinkan mungkin hanya 2-3 orang. Dalam masalah persoalan berapa. Adakah hati kita mau beri yang terbaik, lakukan, kerjakan. Dan melayani yang terbaik yang bisa kita lakukan, kerjakan. Itu yang punya nilai di hadapan Bapa di surga. Saya kira itu. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Om. Terima kasih Kami sangat banyak, diberkati Om. sekali. Terima kasih sudah bersedia hadir Iya. di Good News Program. Semoga mereka yang menyaksikan ini juga mendapatkan berkat seperti apa yang kami rasakan pada saat ini. Ya, puji Tuhan. Silakan. Ya, luar biasa pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom Good News, puji Tuhan atas kasih karunia dan penyertaannya selalu. Terima kasih juga sudah mengkonseling dan mendoakan saya atas pergumulan saya. Sekarang saya sudah bisa mengampuni orang-orang yang menipu dan menjahati saya dan berjalan maju. Tuhan juga jawab doa saya dengan memberikan kelegaan dan saya merasa hidup saya sekarang lebih bermakna dan bahagia. Puji Tuhan, kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera atau juga melalui email ke doa@anugerah.net. Oke, kita akan tutup dengan satu firman Tuhan singkat yang akan saya ambil dari 1 Timotius pasal 1. Kita lihat ayat 15 dan ayat 16. Di sini firman Tuhan berkata dengan jelas, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16.
Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita gereja Tuhan pada zaman sekarang ini. Kita tahu bahwa memang benar seperti yang tadi kita sudah dengar dari awal, bahwa tidak mungkin manusia itu bisa berencana untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Jumlah uang sedikit ataupun banyak tidak menyelamatkan. Kemampuan seseorang untuk berderma juga tidak menyelamatkan. Atau mungkin bahkan healing manusia atau bertapa atau mencari kekuatan dengan apapun juga tidak menyelamatkan manusia. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan menceritakan dan menuliskan bahwa keselamatan itu hanya dapat kita temukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menerimanya dengan iman di dalam kasih karunia akan Tuhan ini, saudara. Ya, jadi dari sini kita mendengar dari awal tadi bagaimana kehidupan Om Konrad ini dulunya tidak kenal Tuhan. Dan saya yakin banyak di antara saudara yang termasuk saya juga, dulunya kita juga tidak kenal Tuhan. Dan kadang-kadang kita berpikir, orang kaya, mungkin ada orang yang menghakimi nih ya, orang kaya kayak gitu aja nggak mungkin tuh Tuhan akan bisa pakai. Jangan salah dulu saudara ya. Kadang-kadang apa? Karena kita ini bukan Tuhan loh ya. Ketika kita melihat seseorang, mungkin orang itu orang jahat sekali, bengis, pembunuh, penipu, perampok, pemerkosa atau apapun juga. Lihat seperti kehidupan Saulus itu ya. Bagaimana dulu dia pikir dia melakukan kegiatan agamawinya secara benar. Tetapi justru kebablasan. Dia bahkan yang mengendorse atau mengizinkan siapa yang boleh disiksa, siapa yang boleh dipersekusi. Tetapi justru di sanalah kemudian dia mempunyai janji temu dengan Tuhan yang luar biasa. Matanya dicelikkan, melihat langsung Tuhan dan kemudian hal itu membuat matanya menjadi buta. Dan kemudian singkat cerita kita tahu bagaimana kemudian Tuhan mengungkapkan bahwa justru melalui kehidupan Rasul Paulus inilah yang dulu namanya Saulus itu Tuhan punya rencana besar untuk membawa gospel atau Injil itu sampai ke ujung bumi. Sehingga puji Tuhan, fast forward sampai dengan hari ini di mana saudara dan saya kita bisa mendengar kabar Injil daripada firman Tuhan. Gereja-gereja boleh terbuka dimanapun juga dan bahkan saudara boleh mendengarkan berbagai macam kisah kehidupan di Good News program ini. Dan saya percaya itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Ayo saudara sekalian, siapapun Anda, tidak ada yang kebetulan. Kalau ada di antara keluarga saudara yang hari ini saudara masih gumulkan kapan nih suamiku, kapan istriku, kapan anak-anakku mereka akan bertobat. Don't give up, jangan menyerah. Pakai tadi seperti yang Om Konrad ini katakan, dia selalu berdoa. Jadi saudara mari terus berdoa, serahkan kepada Tuhan dan biarlah Tuhan sendiri yang melembutkan hati daripada orang-orang yang saudara kasihi dan orang-orang yang saudara kumpulkan. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan itu melimpah, Tuhan tidak pernah melupakan dan bahkan jangan sampai kaget ketika orang itu dulu mengejar dunia. Nanti ketika kenal Tuhan, dia akan mengejar Tuhan habis-habisan dan bahkan gak bisa dikalahkan dengan orang lain. Bahkan Tuhan akan pakai dengan begitu cara yang luar biasa menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin ya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa pemirsa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk suatu kisah kehidupan yang dahsyat. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan luar biasa. Dari kisah pertobatannya. Bagaimana Om Konrad juga Engkau pakai untuk membuka banyak sekali sidang. Gereja-gereja. Besar, kecil dan orang-orang yang luar biasa telah beliau didik dan hasilkan. Kami minta Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus berkarya dalam kehidupannya. Di dalam musim kali ini Tuhan Kau pakai dengan berlimpah bersama dengan istri, anak-anak, cucu sampai cicitnya. Dan juga untuk pemirsa sekalian berkati anak-anak-Mu apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang peduli, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Om Konrad. Ya. Nah pemirsa kalau Anda diberkati jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan bagikan ulang kepada teman-teman yang lain. Supaya lebih banyak orang bisa belajar bersama-sama dengan kita dari episode hari ini. Sampai jumpa di episode Good News yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati.